kiranya berkat kasih perlindungan dan tuntunan Tuhan selalu kita rasakan dan kita syukuri dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita untuk disirami oleh firman Tuhan malam ini. Dan sebelum kita membaca, mendengarkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang bersyukur kepada-Mu pada malam hari ini. Karena begitu besar kasih dan setia-Mu terus nyata bagi kami selaku anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Percayalah dan terangilah hati kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan serta renungkan dapat mengambil bahagian di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Lukas 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-36. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahaya. Menerima dan melakukan firman. Saudara-saudara, sebenarnya beberapa perikop pendek dalam pasal 11 ini berkaitan erat dengan satu dengan yang lain. Perikop kemarin yang kita baca yang membahas akan sikap yang benar merespon anugerah, yaitu menerima anugerah tersebut dan bertumbuh olehnya. Ini sama artinya dengan menjadi pelaku firman. Perikop ini dapat dibagi dalam 3 bagian. Ayat 29 sampai 32 adalah peringatan untuk orang-orang yang hanya mau melihat tanda dalam ayat 29. Tanda mujizat tak serta-merta membuat orang bertobat. Buktinya, Yesus dituduh bersekongkol dengan Beelzebul dalam ayat 14 sampai dengan ayat 15. Kepada mereka Yesus bertanya akan menunjukkan tanda Yunus, yaitu berita penghukuman atas Niniwe. Penduduk Niniwe menerima khotbah Yunus tanpa tanda mujizat dan mereka bertobat. Demikian juga Ratu dari Selatan datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, juga tidak melihat mujizat.
Mereka yang mempertanyakan kuasa Yesus, bukankah sudah melihat tanda? Namun mereka tetap tidak mau percaya dan bertobat. Pantaskah mereka disebut anak-anak Tuhan? Pantaskah mereka disebut sebagai pengikut-pengikut Tuhan? Ayat 33, saudara, membicarakan tujuan orang menyalakan pelita ialah supaya semua orang dalam ruangan bisa melihat, dapat menyaksikan. Pelita yang menyala melambangkan orang Kristen yang kesaksian hidupnya melakukan firman Tuhan bisa dilihat orang lain sehingga ia diberkati. Dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kalau hanya mengaku orang Kristen tetapi tidak melakukan firman Tuhan, itu sama seperti pelita yang ditaruh di kolong meja. Ayat 34 sampai 36. Mata sebagai sarana terang masuk menerangi tubuh. Namun kadang mata menerima sesuatu yang bukan dari terang, melainkan kegelapan. Jadi tugas kita ialah menjaga mata kita ataupun pintu masuk ke kehidupan kita, yaitu hanya untuk menerima terang firman dan menyaring semua kegelapan, jangan sampai masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita. 3 perikop ini intinya satu, pentingnya menerima firman dan memancarkan terang firman itu kepada sesama. Jangan terpaku pada sumber firman, yaitu sang firman yang diutus Bapa. Roh Kudus memberi hikmat bagi kita untuk melakukan firman. Amin. Mari kita berdoa. Acap kali kami hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, lalu kemudian tidak menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Kami mohon ampun atas semuanya itu Bapa. Dan saat ini kami mohon Roh Kudus untuk terus menuntun kami menjadi pelaku-pelaku firman, menyatakan terang di sekitar kami. Sertai dan tuntun pelihara kami malam hari ini. Jaga lindungi kami dalam beristirahat. Semua umat Tuhan di belahan bumi ini, Tuhan sertai dan lindungi dalam segala keberadaan bahkan pergumulan hidup mereka. Jemaat Tuhan di dalam pergumulan sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Di dalam pergumulan beban duka kita, Tuhan hibulkan. Juga kami doakan rencana saudara kami, Penatua Elkana, akan berangkat ke Melat untuk mengikuti tes CPNS. Tuhan berkati seluruh perjalanan bahkan perjuangannya, dan biarlah semuanya itu terjadi seturut dengan maksud dan rencana Tuhan sendiri. Hikmat, bijaksana, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan kepadanya. Ampunkan saudara dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan shalom.